Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, Rusia meluncurkan 600 drone dan 90 rudal ke Kiev, Ukraina, menewaskan 4 orang, melukai ratusan lainnya. Rudal hypersonik yang digunakan Rusia merusak 40 lokasi termasuk gedung kabinet. Rusia menyerang ibu kota Ukraina Kiev dengan puluhan rudal balistik dan hampir 600 drone pada Minggu waktu setempat. Dampak serangan membuat situasi di ibu kota Ukraina ini mencekam dengan gedung dan bangunan yang terbakar, juga jatuhnya korban jiwa. Serangan ini terjadi pada Minggu dini hari waktu Ukraina. Ledakan demi ledakan terjadi di kota-kota di Kiev dan sekitarnya. Militer Ukraina menyebut 600 drone dan 90 rudal telah digunakan dalam serangan sepanjang malam yang diluncurkan dari udara, laut, dan darat. Rusia kemudian mengonfirmasi serangan ini, menyebut mereka telah meluncurkan rudal balistik hipersonik Oresnik. Ini merupakan kali ketiga rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir digunakan dalam perang Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut serangan ini sebagai respon dari serangan Ukraina terhadap infrastruktur sipil di wilayah Rusia pada Kamis 21 Mei. Serangan tersebut mengenai infrastruktur sipil di wilayah Starobix dan menyebabkan 21 orang tewas. Sebanyak 40 lokasi di beberapa distrik ibu kota Ukraina mengalami kerusakan karena serangan ini. Beberapa di antara lokasi tersebut merupakan bangunan tempat tinggal. Serangan juga dilaporkan mengenai gedung kabinet Ukraina dan kantor Kementerian Luar Negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut fasilitas penyediaan air dan museum Chernobyl di Kiev turut diserang. Dampak serangan Rusia tak hanya membuat bangunan rusak. Zelensky menyebut 100 orang terluka dan 4 orang tewas. Serangan rudal Rusia ke Ukraina menimbulkan kepanikan. Warga berlarian mencari tempat perlindungan di bawah tanah menghindari serangan rudal. Hantaman rudal Rusia membuat warga ibu kota Ukraina, Kiev, panik, berlarian menuju tempat perlindungan di bawah tanah. Sejumlah stasiun bawah tanah menjadi tempat berlindung warga. Ledakan rudal menyebabkan beberapa pintu dan eskalator stasiun metro rusak dan dilaporkan menyebabkan seorang pria terluka. Serangan rudal Rusia bertubi-tubi menghantam wilayah Kiev. Sebelumnya Rusia telah memperingatkan serangan besar-besaran ke Ukraina. Sejumlah bangunan di kota Kiev, Ukraina terbakar usai dihantam rudal Rusia. 3 rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar sebuah pasar, kendaraan, bangunan sekolah, hingga tempat tinggal. Akibat serangan, 2 orang tewas dan 56 lainnya terluka. Tidak semua rudal balistik dapat ditembak jatuh. Sebagian besar serangan terjadi di Kiev. Pemirsa, seorang pria nyaris terkena hantaman proyektil saat rudal Rusia membombardir kota Kiev, Ukraina. Поспал я нахуй. А что сломала? Бля, вырвала нахуй. Сука, это ж еще может... Seorang pria di Kiev, Ukraina merekam momen menegangkan ketika sebuah rudal milik Rusia menghantam area yang sangat dekat dengannya. Dalam video tersebut memperlihatkan suara ledakan keras dan kepanikan setelah proyektil jatuh di sekitar lokasi. Kiev kembali menjadi sasaran serangan udara Rusia dalam gelombang serangan terbaru terhadap Ukraina. Сука! Sepanjang hari Minggu, Rusia melancarkan serangan besar-besaran secara simultan ke Ukraina. Ratusan drone dan rudal ditembakkan Rusia ke Ukraina sebagai serangan balasan.
Serangan besar-besaran Rusia sepanjang hari Minggu 24 Mei menjadi serangan terbesar Rusia ke Ukraina. Pasca serangan Ukraina ke sebuah kampus di Rusia yang menewaskan 18 mahasiswa, Rusia umumkan melakukan serangan balasan. Rusia disebut Ukraina menyerang Kiev dan sejumlah kota lainnya dengan 600 drone dan 90 rudal. 2 orang dilaporkan tewas akibat serangan Rusia dan melukai 56 orang. Важкий був удар ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенью цієї російської атаки. Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. 3 rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar pasar, pusat bisnis, merusak puluhan rumah dan bangunan tempat tinggal, serta sejumlah sekolah. Serangan simultan Rusia juga disebut Ukraina menggunakan rudal Oresnik, merupakan rudal balistik hipersonik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Dikutip dari media The Guardian, Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi penggunaan rudal Oresnik. Serangan Rusia dimulai sejak Sabtu malam hingga sepanjang minggu. Kita ke informasi seputar konflik Timur Tengah, pemirsa. Negosiasi terbaru Iran dan Amerika Serikat belum mencapai kesepakatan. Namun juru bicara Menteri Luar Negeri Iran, Ismail Baqi, menyebut negosiasi berfokus pada tujuan mengakhiri perang, bukan masalah nuklir. Dalam keterangan terbaru dari upaya negosiasi yang disampaikan juru bicara Menteri Luar Negeri Iran, Ismail Baqi, disebut sampai saat ini belum ada kesepakatan baru yang tercapai. Namun Ismail Baqi menyatakan negosiasi akan berfokus pada tujuan untuk mengakhiri perang, bukan masalah nuklir. تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ هست و در این مرحله ما در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم. تهدیدها و فشارها و تصویر کشیدنها و کاریکاتور منتشر کردن خب بخشی از سیاست ورزی در اون طرف دنیاست. Sampai saat ini upaya negosiasi masih dilakukan dengan mediator Pakistan dan belum diperlukan adanya pertemuan tatap muka. Ismail Baqi memastikan pihaknya akan mengatur pertemuan saat Iran mencapai kesimpulan dan menganggap perlu dilakukan pertukaran pesan atas partisipasi Pakistan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Amerika Serikat dari pembicaraan damai dengan Iran. Sejumlah pejabat pertahanan Israel mengatakan sikap Trump kepada Netanyahu itu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang. Upaya damai Amerika Serikat dengan Iran belum juga menemukan kesepakatan. Dalam upaya perundingan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari pembicaraan damai dengan Iran. New York Times menyebut sikap Trump kepada Netanyahu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang setelah serangan gabungan Amerika Serikat Israel gagal menghancurkan Republik Islam Iran. Menurut para pejabat Israel kepada New York Times, Trump nyaris sepenuhnya mengeluarkan Netanyahu dari pembicaraan gencatan senjata dengan Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel bebas menyerang negara musuh termasuk Iran dan Lebanon. Hal itu diungkap melalui akun media sosial Netanyahu setelah melakukan panggilan dengan Trump pada Minggu. Diketahui Amerika Serikat dengan Iran sudah melakukan upaya mediasi beberapa kali. Salah satunya di Pakistan, namun mediasi tersebut belum menemui kesepakatan.
Sejak awal konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran, jalan negosiasi diwarnai tarik ulur. Berulang kali diwarnai jalan buntu dan saling ancam. Tak hanya saling ancam dan saling serang, Amerika dan Iran bahkan saling blokade perairan. Sejak konflik Timur Tengah berkecamuk di akhir Februari, gencatan senjata tanpa batas juga kerap diwarnai saling serang. Berulang kali saling kirim proposal, negosiasi Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu, berulang kali pula kedua negara saling lempar ancaman. Bahkan pasca Selat Hormuz ditutup oleh Iran, Amerika pun membalas blokade Iran dengan blokade perairan Oman. Strategi Amerika Serikat yang tarik ulur dan hanya lempar ancaman dinilai pelin-pelan oleh Iran. Amerika berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran habis-habisan, namun berakhir Amerika umumkan membatalkan serangan ke Iran. Sejumlah isu menjadi faktor kebuntuan negosiasi, terlebih Iran tetap bersikukuh agar Amerika Serikat membayarkan ganti rugi kerusakan perang, menghapus sanksi minyak Iran, hingga pelepasan aset Iran yang diblokir. Hingga pada akhir pekan, Amerika melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengumumkan kemajuan signifikan atas negosiasi dengan Iran. Nota kesepahaman versi terbaru hampir selesai akan mengakhiri konflik sambil secara bertahap membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade Amerika terhadap pelabuhan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqi menyebut Teheran dalam tahap akhir persiapan nota kesepahaman melalui Pakistan sebagai mediator resmi dan negara-negara regional termasuk Qatar. ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم. Trump juga mengaku telah berdialog dengan para pemimpin negara Teluk serta Turki, Mesir, Yordania, dan Pakistan membahas negosiasi seputar Iran dan nota kesepahaman versi terbaru terkait perdamaian. Sementara itu, para pemimpin di kawasan Timur Tengah mendesak Trump untuk menerima kerangka kerja yang diusulkan Iran agar perdamaian segera tercapai. Pemirsa, Meksiko menyatakan bersedia membantu Iran untuk menjadi tuan rumah sementara bagi Iran selama perhelatan Piala Dunia 2026. En Estados Unidos. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan negaranya bersedia menjadi tempat tim nasional Iran menginap dan melakukan persiapan. Pernyataan itu disampaikan setelah Amerika menyatakan keberatan terhadap rencana Iran menjadikan wilayahnya sebagai lokasi pemusatan latihan. FIFA akhirnya meminta persetujuan Meksiko untuk membantu Iran. Meksiko mempertimbangkan kota perbatasan Tijuana sebagai basis Iran selama turnamen agar memudahkan mobilisasi menuju lokasi pertandingan di Amerika Serikat. Iran dijadwalkan melawan Selandia Baru 15 Juni, Belgia 21 Juni, dan Mesir pada 26 Juni. Entonces, están buscando que la sede sea la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Nos preguntaron, pero sí van a jugar los 3 partidos allá. Sí, sin problema, no tenemos ningún problema. Entonces, están buscando que la sede sea en Tijuana para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos. Entonces, nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México.
Entonces, sí dimos esa opción en coordinación con la FIFA para ver cómo pernoctarían en México. Sebelumnya, timnas Iran dipastikan tidak akan menetap di Amerika Serikat selama gelaran Piala Dunia 2026. Tim Melly menjadikan Meksiko sebagai markas dan terbang ke Amerika Serikat saat hari pertandingan. Alasan yang disampingkan adalah terkait keamanan dan pemerintah Amerika Serikat disebut tidak ingin skuad Iran menetap di wilayah mereka selama Piala Dunia berlangsung. Pemirsa, Karim Benzema mencuri perhatian setelah mengunggah video dirinya tengah menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mantan striker Real Madrid itu terlihat khusyuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dalam video yang diunggah di akun media sosial pribadinya. Benzema nampak mengenakan pakaian ihram sambil berjalan mengitari Ka'bah bersama ribuan jemaah yang lain di Masjidil Haram. Pemain keturunan Aljazair itu beberapa kali menunjukkan kedekatannya dengan aktivitas keagamaan di tengah karir sepak bolanya. Rusia meluncurkan 600 drone dan 90 rudal ke Kiev, Ukraina. 4 orang tewas dan ratusan orang terluka. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Sido Sore.